hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya menggerakkan hati. Moyangku, dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu, dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab Anda pernah mendengar biasanya moto dari Immauser, biasanya mereka begini kalau tanya Immauser, jawabannya berkobar-kobar, gitu kan, coba aja. Immauser, ini cuma tahap pertama. Pertama berkobar-kobar gitu kan, tapi lama-lama nanti seven last word. Tapi justru disitulah letak kekuatan ketika Anda mendengar sabda Tuhan. Disitulah letak ketika Anda mau bergulat dengan Tuhan untuk memperoleh kekuatan. Dan mari kita dengar kembali bagaimana ucapan si Yusuf. Dia adalah penyelamat keluarga dari Israel atau Yakub. Ketika saudara-saudaranya meminta maaf kepadanya karena Yusuf dulu telah dimasukkan ke dalam sumur yang tak berair, kemudian dijual kepada orang-orang yang mau ke Mesir, dan di sana ia dibuang. Dan kemudian ketika terjadi kelaparan, ternyata Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarganya. Ketika saudara-saudaranya meminta maaf kepada Yusuf dan datang satu persatu, dia berkata, "Jangan takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan." Itulah kata si Yusuf. Kadang-kadang kelemahan kita diubah menjadi kekuatan. Itulah kalau Anda mau seperti Yusuf yang bergulat dengan sabda Allah, yang bergulat dengan kehidupan yang tidak mudah. Tetapi ketika dia bergumul dan menemukan kembali saudara-saudaranya, dia berkata, "Aku ini adalah orang yang takut akan Allah." Kata dia begitu, maka hidupnya menjadi berubah. Kekuatan semacam itulah yang kemudian mau ditularkan Tuhan Yesus kepada kita ketika ia bersama dengan ke-12 muridnya. Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Ini enggak berlaku ya Pak Heru ya untuk dosen saya. Seorang murid tidak melebihi gurunya, pastinya yang murid melebihi gurunya lah. Kalau sudah lulus kan ilmunya makin tambah gitu.
Tetapi rupanya Yesus bukan berbicara soal ilmu, tetapi Yesus berbicara soal kemampuan untuk menanggung sebuah misi, menjalankan sebuah misi. Kalau nggak salah itu buku ketiganya. Ya, Pak Budi Handoyo langsung ngantuk-ngantuk itu. Menjalankan misi. Dan misi ketika itulah yang kemudian harus diberi kekuatan dalam the last 7 words. Maka Yesus berkata, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Tetapi kemudian dia berkata, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Jadi kalau gurunya disebut Beelzebul, cukuplah murid-muridnya jangan disebut sebagai Beelzebul. Karena Yesus bukan berbicara soal ilmu yang harus diatasi, tapi dia berbicara tentang menanggung sebuah kekuatan. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bukan sama dalam soal ilmu, tetapi sama dalam menanggung sebuah misi. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada kita, janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. The last 7 words itu adalah soal Ekaristi. Jadi kalau nanti ada Ekaristi, saya harap Anda masuk ke sana. Buku 1, buku 2, buku 3, 7 last words itu tidak akan berarti apa-apa tanpa Ekaristi. Maka ya itulah bagian dari apa yang saya minta Anda geluti bersama. Karena apa? Karena Yesus berkata, janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu ada dalam Ekaristi. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dalam dia, ia memiliki hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Maka seorang Emauser tidak akan mungkin lupa dengan Ekaristi. Seorang Emauser tidak akan lupa dengan yang namanya kurban Kristus. Maka itulah yang memberi kekuatan kepada kita ketika Yesus berkata, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipih dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut. Janganlah kalian khawatir. Apakah itu yang nanti akan Anda temukan dalam pertemuan-pertemuan dalam Injil? Mungkin itu ya yang Anda akan temukan. Seperti juga ketika si Yusuf berani berkata bahwa kelemahannya telah diubah menjadi kekuatan. Rencana saudara-saudaranya yang kelihatannya buruk telah diubah menjadi kebaikan. Dan kekuatan semacam itu hanya kita temukan dalam sabda dan Ekaristi. Maka pesan saya yang terakhir untuk para Emauser, tetaplah dalam komunitas. Tetapi ada komunitas yang lebih besar lagi, yaitu komunitas Ekaristi. Jangan lupakan sabda, jangan lupakan Ekaristi, maka Anda akan seperti Yusuf yang mengalami bahwa sabdanya itu mengubah apa yang buruk menjadi yang baik, apa yang lemah menjadi kekuatan, dan apa yang kemudian dirasakan menakutkan menjadi sukacita. Amin. Kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan
Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan bagi kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menggampangkan dirinya. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pelindung jiwa kami, maka Engkau bersabda, "Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut." Tuhan, kuatkanlah iman kami ketika kami kembali menekuni sabda dan ekaristi. Namun apabila kami masih terlalu lemah juga, janganlah Engkau memperhitungkannya, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara dan saudaraku, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang mampu mengubah ketakutan kita menjadi sukacita, kelemahan kita menjadi kekuatan. Maka Dia bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang sekarang ini diundang ke dalam perjamuan Tuhan." Tuhan, saya tidak datang pada saya, tapi
Emmaus Journey, jangan lupa kuat. Jangan lupa. Nah, kita pasti tahu persis bagaimana perjalanan Emmaus Journey dari angkatan pertama sampai angkatan ke-17. Ada fasilitator yang handal, tetaplah kompak dalam sebuah komunitas, salinglah menguatkan kalau ada yang kemudian absen, saling menegur kemudian kalau ada yang lupa, karena di dalam semuanya itu Anda akan menemukan kekuatan baru. Ingatlah Yusuf, apa yang buruk di tangan kita telah diubahnya menjadi berkat. Maka mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan, dan sebelumnya kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kurban Ekaristi telah Kau satukan dalam diri kami. Semoga dengan kekuatan santapan rohani ini, kami selalu ingat akan kasih setiamu, terutama kasih setiamu yang tetap kami harapkan dalam menjaga semangat kami, menjaga damai kami dalam angkatan Emmaus Journey ke-18 ini. Semoga kami dapat juga menjalani hidup kami dengan damai, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan berkati hidup, pekerjaan-pekerjaan, dan terutama keluarga kita masing-masing, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini maka misa pembukaan Emmaus Journey angkatan 18 sudah selesai. Mari kita lanjutkan acara kita dalam damai dan cinta kasih. Berkobar-kobar, 1, 2, 3. Selamat datang, selamat bergabung di Emmaus Journey komunitas. Kita sekarang ada dalam komunitas Emmaus Journey. Ya. Terima kasih Bu Seni. Baik, tadi Romo mengingatkan ada Emmaus Journey. Perkenalkan, saya Budi dari EJ Center. Bu Devi, Bu Teni, Pak Arif, dan Pak Kris, dan teman-teman semua, senang sekali hari ini kita bisa memulai kisah pembukaan perjalanan angkatan pertama. Angkatan ke-18. Ya, teman-teman harus kuat ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan gini, atau gini, teman-teman sudah ada yang pernah ziarah ke Israel? Sudah ya, ke Tanah Suci sudah ya. Itu biasanya berapa lama Pak? Itu selalu menyenangkan ya. Dan satu poin yang saya mau tekankan, teman-teman dalam EJ silakan selalu bersikap rendah hati, mengosongkan diri, karena kita akan banyak menemukan hal-hal baru ya, kebenaran-kebenaran baru yang akan Tuhan sampaikan secara pribadi ya.
menikmati sebuah perjalanan 9 bulan bersama Tuhan. Seseorang yang hidupnya sudah menemukan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saya mau menjelaskan satu poin tentang EJ Center. EJ Center itu Emmaus Journey itu adalah satu program kerasulan kitab suci yang bertujuan untuk membantu umat Katolik menghayati firman-firmannya dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita jadi orang Katolik yang lebih baik lagi. Oke, lanjut Bu. Tetapi kemudian saya mulai sadar, saya mau melayani, ikut dulu di lingkungan, kemudian juga jadi talak, ya, ikut kegiatan lingkungan. Ya. Dengan EJ juga nanti kita akan bakti sosial, rekoleksi. Kemudian saya mencari sendiri, ada kerinduan untuk lebih memahami kitab suci, ya. Jadi saya ikut kursus kitab suci. Dan bagaimana caranya di EJ ini? Ya, misi-misinya itu membangun antusiasme akan Kristus lewat apa? Lewat kitab suci, lewat sharing, lewat doa, ya. Dan kemudian juga misi dari Emmaus Journey ini adalah membantu peserta agar rajin berdoa dalam buku 1, membaca kitab suci, ya, merenungkan kitab suci itu di buku 1. Kemudian dalam buku 2 Anda mulai kenal dan bertumbuh dalam buah-buah roh. Ya, buku 3 diharapkan itu antusias melayani demi kemuliaan Tuhan, demi mewartakan kerajaan Tuhan, dan yang terakhir membuat kita setia mewartakan turut teladan Tuhan Yesus. Kita juga sharing, dan sharing itulah yang menguatkan kita, ya. Sampai agak ganteng, sampai sekarang Pak kurang ganteng, tapi tetap ganteng kok Pak, berkurang aja. Ya, lanjut Pak. Proses terus menerus dalam pengudusan seumur hidup, ya, dengan berdoa dan demi mohon bimbingan dari Roh Kudus, ya. Konsep ini bukan berarti kita jadi lebih mudah dalam hati saya, ya. Kita lebih kuat bukan secara fisik tetapi secara rohani. Oke. Mungkin di antara Anda ada yang lebih tahu kalau soal kitab suci ini kayak Pak Heru. Wah, luar biasa. Nah, kalau Anda seperti Pak Heru, Anda beruntung. Anda bisa belajar banyak. Bahkan fasilitatornya juga bisa lebih dalam lagi dan ikut menjadi pas EJ, nanti akan bergabung di kelompok 11. Terima kasih. Terima kasih Putra. Satu lagi dong, satu lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kakak. Saya juga dari angkatan. Walaupun kita berbeda-beda usia, tapi saya yakin gitu ya, kita semua punya spirit yang berkobar-kobar gitu ya.